Halo, dalam video pertama ini saya akan membacakan buku yang berjudul Seni Membaca Kepribadian Orang yang ditulis oleh Gregory G. Young. Chapter pertama, mengenali ciri dan watak diri sendiri. Setiap manusia mempunyai watak berbeda antara satu dengan yang lain. Tidak seorang pun mampu mengenali secara detail watak pribadi yang dimiliki orang lain. Sebab kepribadian setiap orang beragam dan berkombinasi. Namun demikian, ada ciri-ciri dominan yang mudah dikenali, seperti kepribadian yang emosional dan arogan, atau justru lemah lembut dan sabar. Sifat atau unsur-unsur inilah yang membentuk kepribadian seseorang menjadi dominan dan mudah dikenali secara kasat mata. Dalam hal ini, lebih penting bagi Anda untuk mengenali kepribadian diri sendiri daripada watak orang lain. Hanya saja, harus diakui bahwa mengenali diri sendiri memang lebih sulit daripada orang lain. A. Menyadari watak diri sendiri. Menyadari watak diri sendiri merupakan satu kesempatan terbesar Anda dalam hidup. Hal ini dapat disempurnakan asalkan Anda mau menerima dan meyakini penuh bahwa cara hidup Anda sekarang benar-benar mantap dengan satu pendirian kokoh sebagai landasannya. Melakukan suatu tugas yang menuntut keyakinan teguh serta penggunaan seluruh kemampuan diri sendiri adalah contohnya. 1. Tanda-tanda kesadaran akan diri sendiri. Keadaan normal dan rata-rata merupakan konsep yang perlu dipisahkan antara satu dengan lainnya. Keduanya mempunyai batas-batas yang sangat tipis. Akibatnya, sangat sulit untuk membedakan mana yang normal dan rata-rata. Lantas, apa dan bagaimana sebenarnya normal itu? Publik mengatakan bahwa seseorang itu normal bila mana tingkah lakunya dibenarkan dalam keadaan tertentu. Seseorang harus benar-benar mengetahui cara bertingkah laku secara tepat dan pantas. Dalam hal ini, Anda memerlukan pedoman untuk dapat menilai seperti apakah kondisi pantas yang disebut orang-orang. Anda memerlukan norma-norma dan garis besar khusus untuk membuat penilaian. Para ahli ilmu jiwa dan kemasyarakatan pun menilai ukuran normal seorang individu didasarkan pada norma-norma dan garis besar tersebut. 2. Apakah normal itu? Untuk dapat disebut normal, seseorang harus memenuhi syarat tertentu. Adapun normal dalam hal ini berada dalam arti fisik dan teknis. Namun demikian, bisa menjadi lain bila mana Anda menyamakan keadaan normal dengan satu bayangan yang ideal. Sikap jujur terhadap sesama termasuk bayangan ideal yang patut dimiliki manusia normal dalam tingkah laku dan tutur katanya. Keadaan normal di sini bukanlah hal yang disebut nilai rata-rata, melainkan suatu norma ideal. Maka, Anda tidak dapat menerangkan keadaan normal, baik secara kuantitatif maupun statistik. Keadaan normal seperti dipergunakan dalam penilaian psikologis dan konsultasi dengan individu sehat ataupun yang terganggu keadaan sarafnya hanya dapat diukur dengan ketentuan yang bersifat ideal dan kualitatif. 3. Citra ideal bagi kesadaran diri sendiri. Citra ideal termasuk kebutuhan mutlak bagi setiap orang yang mencari arti hidup sebagai satu keseluruhan. Citra ideal adalah norma petunjuk. Ibarat garis-garis besar haluan, citra ideal hanya memperlihatkan jurusan yang harus ditempuh. Anda memilihnya pada saat hendak memperoleh kesadaran diri sendiri. Citra ideal bukanlah sasaran yang harus dicapai, melainkan sebatas tanda-tanda petunjuk ke arah mana Anda harus mengarahkan kesadaran diri sendiri. Semakin konsisten hidup ke arah citra ideal, kian jelas Anda menampakkan keadaan normal tersebut. Begitu pula semakin murni keadaan tingkah laku Anda yang wajar, selanjutnya kian maju Anda menggerakkan diri sendiri hingga mengurangi gejolak tak wajar dalam lingkungan masyarakat. B. Gaya kepribadian. Sebenarnya,
Kepribadian tidak ada hubungannya dengan sikap pura-pura dan berlaga yang diperoleh dalam pendidikan, kursus pengembangan diri, ataupun dari melihat serta menjiplak gaya dan gerak bintang-bintang sinetron. Kepribadian adalah sebuah kata yang menandakan ciri pembawaan dan pola kelakuan yang khas bagi seseorang itu sendiri. Kepribadian meliputi tingkah laku, cara berpikir, perasaan, gerak hati, usaha, aksi, tanggapan terhadap kesempatan dan tekanan, serta cara berinteraksi dengan orang-orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Apabila unsur-unsur kepribadian tersebut menyatakan diri dalam kombinasi berulang-ulang secara khas dan dinamis, maka hal yang Anda saksikan itu disebut sebagai gaya kepribadian. Kepribadian bersifat khas bagi setiap pribadi. Gaya kepribadian tampak jelas dari hal-hal yang dilakukan dan cara-cara melakukannya secara berulang dalam bentuk yang sama. Jika dihadapkan pada situasi identik di dalam suatu lingkungan, orang-orang dengan gaya kepribadian sama cenderung memberikan tanggapan dalam pola yang relatif identik. Hal inilah yang disebut dengan gaya kepribadian. Masing-masing gaya mempunyai tujuannya sendiri. Namun demikian, gaya berpengaruh atau dipengaruhi oleh lingkungan sekeliling yang bersangkutan. Setiap gaya bisa mengalami kebahagiaan, kesenangan, ataupun ketegangan dan keputusasaan. Kesadaran akan gaya kepribadian membantu Anda memahami alasan munculnya berbagai kesempatan bahaya pada waktu-waktu tertentu dalam hidup. 1. Gaya kepribadian warisan. Bagaimana Anda memperoleh gaya kepribadian Anda? Sebagaimana pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikianlah Anda dilahirkan dengan gaya kepribadian tertentu yang diwarisi dari salah seorang orang tua, bukan keduanya. Dengan dilengkapi gaya kepribadian sendiri, Anda memproyeksikan tujuan hidup, cita-cita, rencana, serta pendekatan-pendekatan dengan cara yang khas. Gaya kepribadian dasar yang satu itu terus berlangsung sepanjang hidup Anda. Setiap kepribadian harus tumbuh melalui bermacam tingkat perkembangan dengan caranya tersendiri, menghadapi kebutuhan serta masalahnya sendiri, serta menghadapi kesempatan dan krisis melalui kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Setiap kepribadian mempunyai pengalaman masa lalu yang mempengaruhi persepsi masa depan. Sekalipun pengalaman-pengalaman terdahulu itu tidak dikenang secara sadar. Oleh karena kepribadian diwariskan oleh salah satu dari orang tua, besar kemungkinan adanya dua gaya yang hidup berdampingan di dalam keluarga. Penting untuk mengenali, memahami, dan menghargai kedua gaya tersebut. Jika tidak demikian, maka komunikasi dan interaksi bisa menjadi sulit. Bahkan, perdamaian dan keserasian di dalam keluarga akan terganggu. Anda harus belajar menghargai perbedaan, mendorong keterbukaan, serta mempraktikkan kesabaran dan pengertian. Anda perlu lebih mengedepankan sikap mau menerima orang lain. Hal ini pertama kali dipelajari atau tidak di dalam lingkungan keluarga. 2. Pengaruh lingkungan. Tidak seorang pun dapat hidup dalam kesendirian. Semua hidup di dalam suatu lingkungan yang terdiri dari benda-benda fisik yang mengelilingi, keadaan sosial, ekonomi, struktur politik, iklim, alat-alat dan jalur komunikasi, kebudayaan, serta sesama manusia lainnya. Semua faktor ini mempengaruhi kehidupan dan perkembangan Anda. Lingkungan membina, membantu, mengancam, memberikan tanggapan, menerima, serta menolak Anda. Masing-masing gaya kepribadian cenderung memandang lingkungan yang sama secara berbeda berdasarkan faktor esensial dari diri sendiri. Pemilih kepribadian yang sabar, sekali lagi, melihat lingkungan sebagai tuntutan. Adapun pemilih kepribadian ulet
memandangnya sebagai kemungkinan ancaman. Setiap gaya kepribadian menghubungkan diri dan kelakuan atas dasar ia merasakan mengenai dirinya sendiri. Jika sikap terhadap diri sendiri dan lingkungan adalah sehat dan realistis, maka ia dapat diharapkan untuk berinteraksi dengan sebaik-baiknya. Maka, ia pun menarik dan mengambil segala yang dibutuhkannya dari lingkungan sekitar sambil memberikan sumbangan kepada lingkungannya. 3. Orang yang sehat dan dewasa. Tidak semua orang dewasa mempunyai diri yang sehat, dalam artian secara fisik dan mental. Ada orang dewasa yang sehat secara fisik, tetapi mentalnya bermasalah atau bersifat kekanak-kanakan. Memang sulit untuk menentukan batasan dewasa dalam berpikir dan menganggap seseorang telah matang secara fisik dan usia. Meski demikian, sifat dewasa dapat dipahami dalam pola pikir ketika seseorang bertutur kata dan menyampaikan pandangan-pandangannya. Kesehatan mempunyai banyak arti, mulai dari merasa nyaman hingga berfungsinya organ-organ dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya, kesehatan berarti keterbukaan, keluasan, perasaan, berinteraksi, menyayangi, memperhatikan, memberikan, serta masih banyak lagi. Orang yang sehat dapat diharapkan dapat menanggulangi berbagai tekanan, pertentangan, dan krisis secara sadar dan dengan akal sehat. Orang yang sehat pasti sadar akan gagasan-gagasannya, usaha perjuangannya, dan implikasi-implikasi dari setiap tindakannya. Ia tahu bahwa orang lain juga mempunyai gagasan, usaha perjuangan, perasaan, serta pola-pola kelakuan mereka sendiri. Ia suka bergaul dan bahkan berusaha berinteraksi secara produktif dan konstruktif dengan dunia dan sesamanya. Orang yang sehat merasa aman. Ia mengetahui dan merasa santai terhadap dirinya sendiri. Ia menaruh rasa kasihan kepada sesama dan bahkan dapat menderita bersama mereka. Ia mampu mengembangkan sistem nilainya sendiri, membuka diri untuk gagasan-gagasan baru, serta konsep-konsep dan wawasan-wawasan yang segar. Ia tidak ragu mengulurkan tangan demi membantu dan memberikan kasih sayang kepada sesamanya. Ia menerima kasih sayang dan dukungan. Orang yang sehat mampu menggunakan bakat-bakatnya dan memperoleh keterampilan, baik untuk kepuasan diri maupun mengabdi pada dunia sekelilingnya. Ia dapat menentukan pilihan, sekalipun sulit dan mengandung resiko. Ia dapat tumbuh dalam kemampuan-kemampuan pribadi dan tanggung jawab sosialnya. Kata dewasa di sini dapat ditukar dengan sehat. Dewasa dan kedewasaan mempunyai arti fisiologis dan kronologis. Namun, kata-kata ini tidak akan digunakan dalam arti demikian. Seseorang menunjukkan kedewasaan dalam segala umur apabila ia terbuka untuk menggunakan kemampuan dan kekuatannya pada tingkat pertumbuhannya. Ketika itu serta norma-norma gaya kepribadiannya sendiri. Kemajuannya diukur bukan melalui penilaian dari anak-anak yang lain di dalam keluarga, sekolah, para tetangga, atau buku petunjuk perusahaan bagi para eksekutif muda, melainkan melalui tanggapannya sendiri terhadap kesempatan untuk tumbuh dan mengelurkan tangan.